Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Habibina sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana a'inna ala talabil ilmi wa nas'aluka ya Rabbana ilman nafi'a wa na'udzu bika ya Rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Rabbana arzuqna tawbata qabla al-maut wasyahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para santri dimanapun kalian berada, dengan guru atau dengan siapapun kalian berguru, di pesantren manapun kalian tinggal. Pertama dan utama, kalian harus menyadari kalau keberadaan kalian di pondok pesantren atau di tempat menuntut ilmu adalah kenikmatan karunia agung dari Allah yang tidak diberikan oleh Allah kepada setiap manusia. Melazimi majlis ilmu, melazimi taman surga. Dan itulah tempat yang dicintai oleh baginda Nabi SAW. Maka pastikan, olehmu wahai para santri, pastikan sesepi apapun tempat itu, sejauh manapun tempat itu, sesempit apapun kamarmu atau tempat tinggalmu, bahkan mungkin setidak nyaman, tidak nyaman seperti apapun keberadaanmu wahai santri, kalian dalam nikmat agung kalau berada di majelis ilmu. Kalau kalian berada di pesantren. Bagi yang tidak sempat mengenyam dunia pesantren, yang ikut menyaksikan acara ini, Anda pun juga bisa mendapatkan bagian kemuliaan dunia pesantren. Mungkin karena kesibukan Anda atau putra-putri Anda sudah terlanjur kuliah atau sekolah di luar sana. Artinya tidak sempat mengenyam dunia pesantren. Maka bagi Anda yang seperti ini, Anda pun jangan jauh dari dunia pesantren. Maka pondokkan hati Anda. Cintailah pesantren, cintailah santri, pondokkan ide-ide Anda. Jika Anda tidak bisa mondokkan putra-putri Anda, tapi ide-ide cemerlang Anda, datang ke pesantren-pesantren terdekat dari rumah Anda. Beri waktu mereka. Berjuanglah Anda bersama mereka. Berjuanglah Anda di pesantren tersebut dengan pikiran Anda, dengan tenaga Anda, atau mungkin Anda orang yang diberi oleh Allah kekayaan yang melimpah. Jadikan harta Anda ikut mondok sana. Maka Anda termasuk mendapat bagian, termasuk golongan orang yang mencintai wasiatnya Rasulullah, mencintai penuntut ilmu, yang pada akhirnya Anda pun mulia bersama mereka. Jangan sampai Anda tidak mengenyam dunia pesantren, tidak merasakan pesantren, pun demikian hati Anda tidak sambung dengan pesantren. Anda rugi dan rugi dan rugi. Akan tapi jauh lebih rugi lagi yang sangat aneh adalah mereka-mereka yang sudah Allah beri kenikmatan untuk tinggal di pondok pesantren akan tetapi tidak pernah mensyukurinya.
Bahkan terus hatinya dipenuhi dengan keluh kesah. Tidak pernah merenung kalau ini nikmat. Jika ada orang di luar pondok pesantren, nasib buruknya adalah tidak ada kerinduan kepada majelis semacam ini. Maka sangat buruk, bahkan lebih buruk yang sudah berada di dalam pondok pesantren, hatinya di luar sana. Maka para santri dimanapun kalian mondok, ikat hatimu dengan pondok pesantrenmu, ikat hatimu dengan guru-gurumu, ikat hatimu dengan guru-gurumu, keberkahanmu melalui gurumu itu. Itu pintu menuju Rasulullah, itu pintu menuju Allah. Berpegang. Jangan seperti ayam mati di lumbung padi. Berada di tempat kemuliaan tapi tidak mulia. Karena kekotoran hati. Baik, kita langsung kepada Imam Ghazali. Kitabnya Imam Ghazali ya Ayyuhal walad. Nasihatnya Imam Ghazali, para santri yang belum punya kitab, segera beli kitab. Di pasar-pasar banyak kitab ini karena kitab sangat masyhur. Kelihatannya nasihat untuk walad anak, tapi ini nasihat untuk para ulama. Oke lah, kalau kita bukan ulama, yuk kita saat ini jajar bersama deretan para ulama. Semoga nanti kelak kita dihitung sebagai golongan para ulama. Yang yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Diangkat derajat kita oleh Allah. Dengan ilmu. Ayyuhal walad. Wahai anak. Wahai anakku. Kata Imam Ghazali menasihati muridnya. Dengar anakku, kata Imam Ghazali, kam min layalin, alangkah banyaknya malam-malam, ahyaitaha yang telah engkau hidupkan, malam-malam yang telah engkau hidupkan bitikraril ilmi, dengan mengulang-ulang pelajaran, mengulang hafalan Al-Quran, mengulang hafalan hadis, mengulang hafalan-hafalan ilmu yang lainnya. Ini memang ini yang diajak bicara ini betul-betul memang ustadz yang rajin, yang sudah berbanyak belajar, atau santri yang rajin, yang hidupnya Masya Allah dengan sungguh-sungguh belajar, waktunya untuk belajar, mengulangi pelajarannya. Wa mutala'atil kutubi, dan menelaah, membaca kitab-kitab. Wa haramta ala nafsika nauma, dan engkau pun wa haramta, dan engkau telah mengharamkan, maksudnya melarang dirimu dari tidur, maksudnya engkau yang biasa meninggalkan tidur di tengah malam untuk membaca buku-buku, membaca kitab. Yang suka begadang karena lembur karena belajar. Kata Imam Ghazali, itu hebat memang. Itu baik. Tapi kata Imam Ghazali, la a'lamu. Aku tidak tahu, wahai muridku, murid yang ulama yang ditegur ini. La a'lamu. Aku tidak tahu. Ma kanal ba'ithu fihi. Ma kanal ba'ithu fihi. Apa kira-kira motivasimu untuk itu semuanya? Al-ba'ith, motivasi. Apa yang menjadikan engkau bersemangat untuk belajar seperti itu? Perhatikan wahai para santri, untuk apa? Hati-hati dengan niat. Apa yang ada di hatimu di saat engkau rajin menghafal? Seorang berkata dalam hatinya mendengar pertanyaan Imam Ghazali begini. Dia menjawab, Imam Ghazali, abahku seorang alim. Abahku ulama. Abahku punya mimbar. Abahku punya majlis. Abahku punya pondok. Aku sekarang menuntut ilmu agar aku bisa menggantikan ayahku. Ini mungkin terlintas jawabannya anak-anak ustadz untuk menggantikan ayahnya. Akan tapi makna menggantikan begini bukan menggantikan sebagai pewaris Nabi. Rupanya terlintas dia menggantikan
Sebab nasihat bapaknya begini, nak, kamu belajar yang benar, nak. Siapa lagi kalau bukan kamu yang duduki kursi ini, nak? Oh, rupanya kelihatannya menuntut ilmu untuk menjaga mimbar bukan karena Allah, karena ini dianggap sebuah kebesaran seperti tahta, kejayaan. Sehingga sang anak pun menuntut ilmu, cita-citanya untuk menduduki kursi ayahnya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Lihat, hati-hati. Awas, hati-hati yang merasa anaknya kiai. Untuk apa kalian menuntut ilmu, wahai anakku semuanya? Dengar, apakah kamu hanya ingin menduduki kursi ayahmu? Berarti yang kau cari adalah untuk mempertahankan kebesaran tersebut. Kebesaran ada makna sombong. Kebesaran makna kesombongan. Rajinnya luar biasa seperti disebut Imam Ghazali. Rupanya hanya ingin dapat mimbar. Barangkali terpesona dengan kemasyhuran seorang ustadz. Dan ini tepat untuk dihadirkan para penuntut ini. Nasihat singkat dari Imam Ghazali ini. Alangkah banyaknya orang yang niat salah. Pengen jadi ulama. Imam Ghazali menyebutkan juga bahwasanya zaman dulu tuh belajar ilmu fardu kifayah itu menjadi lebih wajib. Sebab waktu itu belajar ilmu fardu kifayah nggak mau. Belajar ilmu fardu kifayah nggak mau. Belajar fardu kifayah nggak mau. Kenapa? Yang disenangi belajar ilmu syariat, kata Imam Ghazali. Kenapa? Karena belajar ilmu syariat biasa menguasai tanah-tanah wakaf. Waduh, tanah-tanah wakaf. Belajar ilmu kedokteran waktu itu nggak ada yang senang. Sekarang kebalikannya. Kan begitu? Bukan itu permasalahan. Permasalahannya adalah niat yang tidak baik gitu loh. Niat yang tidak baik. Niat busuk di saat menuntut ilmu. Pengen nuntut ilmu, pengen jadi ulama. Kenapa? Jadi ustadz. Ustadz pak terkenal. Nanti kelihatan di televisi. Apalagi apa ya sekarang? Viral ya gitu. Masya Allah. Viral di YouTube. Waduh, ini keblinger nih santrinya nih. Kata Imam Ghazali apa? La a'lamu ma kana al-ba'itsu fihi. Aku tidak tahu yang terlintas dalam hatimu itu apa? Niatmu apa waktu kamu datang ke sini? Mempertahankan kursi kebesaran ayahmu atau ingin menjadi pewarisnya Nabi? Nah gitu. Hati-hati niatnya, lembut sekali, halus. Ingkana naila gharadid dunya. Dalam naskah lain ingkana niyatuka. Sebagian naskah ada niyatuka. Bahkan sebagian naskah sudah dirubah ingkanat niyatuka. Pada ingkana niyatuka juga boleh. Muannasnya bukan muannas hakiki. Ingkana niyatuka, ada ingkanat niyatuka. Di sini jelas ingkana al-ba'itsu. Kembali kepada al-ba'itsu fihi. Sah. Naskah lain bunyi ingkana niyatuka, sah. Sesuaikan dengan maksud. Ingkana niyatuka kalau memang niatmu, atau ingkanat niyatuka kalau niatmu adalah naila gharadid dunya, untuk mendapatkan dunia. Wah, undangan ceramah, Masya Allah. Ya, belajar ceramah semangat. Innalillah. Tujuannya biar, kalau tujuannya biar diundang sih bagus, karena ilmunya akan tersebar. Tujuannya diundang biar cari duit nanti. Wajadba khutamiha, atau untuk mengambil, menarik untuk mengambil khutamiha, gemerlapan dunia. Gebiar dunia. Wa tahsila manasibiha, untuk mendapatkan pangkat-pangkat. Pangkat-pangkat di dunia. Bukan pangkat di akhirat. Wal mubahata 'alal aqran, untuk top-topan, nih keren-kerenan, beken-bekenan, nih hebat-hebatan, sombong-sombongan di antara aqran. Wal amthal, dan orang yang sepadan dengannya, hati-hati.
Sebetulnya ini akan terlihat di sepanjang perjalananmu dalam menuntut ilmu, wahai para santri, untuk tidak menjadi orang yang mubahah, sombong-sombongan. Misalnya adalah cinta kepada yang lainnya, melihat temannya yang lemah dia rajin mengajarinya. Diskusi lembut, tidak sombong, merasa paling hebat, paling pintar. Bahthul masail, paling tawadhu. Apakah kebayang akan menjadi ustadz yang sejati? Bahthul masail bukan mujtahid gayanya kayak mujtahid, uang rendahkan orang lain, ente tidak ngerti ini, sombongnya dengan pendapatnya. Mana itu enggak? Kalau di pesantren kan ada istilah bahthul masail itu untuk menghidupkan kita dalam irama, untuk menghidupkan diskusi. Tukar menukar pikiran tapi jangan sombong dong. Akhlak itu. Jangan berkata, itu kan biasa di pondok pesantren. Enggak bisa dong, kebiasaan yang tidak baik harus dirubah dong. Dalam irama diskusi, kita menyodorkan ini permasalahan, ini pendapat ulama, pendapat ulama, pendapat ulama, pendapat ulama didiskusikan, kemudian yang paling cepat, yang paling tepat dengan problem itu apa, begitu. Enggak usah banting meja, enggak usah ngangkat suara. Wong yang mujtahid saja Imam Syafi'i mengatakan omonganku benar tapi bisa saja salah. Wong aku mujtahid, aku manusia kok. Bahkan Imam Syafi'i dalam berdiskusi pun berkata, jika ternyata omonganku salah, yang benar adalah di dia, berarti aku dapat ilmu satu. Kan begitu. Tolong para santri yang biasa dengan diskusi jangan sombong. Jangan gaya sok kayak mujtahid mutlak di atas, kayak imamnya mujtahid mutlak. Tanpa kita sadari kita merendahkan pendapat ulama juga. Coba diskusi yang baik, yang lembut, penuh kasih, bukan sombong. Kalau sudah orang gayanya sombong begitu, ini sudah, ya itulah, hanya pengen mubahah, top-topan nanti. Wah dia paling keren, bahkan mungkin labelnya adalah di pesantren dia adalah orang debat yang tidak pernah terkalahkan. Ajib. Bukan tidak pernah terkalahkan, paling serem. Pendapatnya juga pendapat ulama kok tak terkalahkan. Memang ada ulama yang tak terkalahkan. Mana ketawadhuan? Ini sebagai contoh saja dalam diskusi obrolan. Penuh kasih di saat melihat temannya yang lemah atau adik kelas yang lemah, dia semangat untuk mendidiknya. Ada lagi orang yang menuntut ilmu pengennya jadi ranking 1 terus. Sudah terlanjur dia diberi label dia anak paling cerdas. Sehingga dia harus paling. Terus gayanya apa lagi? Gayanya sok tidak pernah belajar. Di kelas pura-pura tidur, padahal nggak tidur, denger dia. Akhirnya kata teman-temannya apa? Hebat dia, tidur aja bisa. Nggak ada orang tidur bisa. Melek harus bisa, dia pura-pura dan sebagainya. Pengen nampakkan kalau dia tuh cerdas, dia hebat, Masya Allah, nggak pernah belajar tapi pinter, belajarnya sembunyi malam-malam orang pada tidur dia melek. Tatonya besok ujian bagus, sebetulnya dia belajar, hanya pengen disebut dia orang paling hebat. Ini mubahah lalal kron, pengen dibanggakan. Bahkan tawadhu'lah wahai anak-anakku semuanya, para santri di pondok manapun kalian belajar. Kalau ternyata kalian menjadi orang yang paling cerdas dan hafalanmu sudah cukup, bahkan pelajaran waktu itu sudah beres, ujian tinggal masuk saja, seolah-olah kalian orang yang tidak faham. Memberi contoh yang lemah biar semangat seperti kamu. Dengar kalimat ini. Mungkin kamu yang paling cerdas, pelajaran ujian esok hari sudah ada di otakmu. Kamu berperan seperti orang yang belum belajar, serius. Biar yang lemah-lemah itu semangat, ngelihat yang pintar saja belajar. Jangan action itu model-model ini mubah halal akron, kayak nggak pernah belajar. Ini ditanya bisa, dah. Endingnya nanti kok katanya. Akhirnya nanti kalau saya jadi ulama manfaat atau tidak itu. Tidak jaminan. Bahkan tidak bermanfaat kalau gayanya sombong seperti itu. Murabbi para ahli tarbiyah itu faham. Memang Ghazali itu ngerti begitu tuh. Gayanya apalagi sudah paling cerdas dia. Tidur aja bisa dia. Dia sadar kalau tidur sudah kurang ajar sama gurunya. Guru ngajar dia tidur bagaimana?
Tidur beneran saja, nggak apalagi pura-pura tidur. Waduh, seolah Anda pura-pura tidur. Ditanya bisa, pura-pura tidur dong, dia melek dari tadi. Pura-pura tidur biar dianggap paling cerdas. Hati-hati. Para ustadz, para murabbi ngerti model-model santri kayak begini nih. Cuman mereka hatinya lembut, nggak pernah negur dengan keras. Nasihat buat semuanya, biasa saja. Bahkan yang paling cerdas, hendaknya dia peran seperti orang yang paling lemah. Kenapa? Memberi contoh yang lain. Apa sabda Imamur Raqabi at'afuhum? Yang paling lemah ini yang perlu ditolong, makanya biarpun kamu jalannya kenceng cepat dalam sebuah perjalanan, yang dijadikan ukuran yang paling lemah. Kamu ikut nemen yang jalannya lemah. Padahal kamu ngebut bisa, kamu sudah hafal. Kalau memang ternyata waktu betul-betul lebih, ngafal yang lainnya biar tambah pinter. Koyonya action, main, ganggu, cerdas, anak pinter. Hanya disanjung waktu di pondok saja. Keluar dari pondok nggak berguna itu, dengar ini. Pengen ranking 1 terus, lihat nih, gara-gara niatnya nggak bener, jeblos. Kekali tidak ranking 1 sudah stres dia kayak orang gila. Karena memang gayanya sombong dia. Gara-gara nggak ranking 1 sudah wah kayak dunia kiamat. Memang yang dikedekan sombong, kesombongannya. Bukan begitu. Dengan guru tidak beradab, pura-pura tidur. Makanya kita selalu himbau. Serius dalam belajar, khidmah. Yang khusyuk. Jangan bikin kecewa guru. Kalau memang dirimu sakit ngantuan, karena sakit lain cerita dimaafkan. Tapi kalau ngantuk dia peraturan dong, sehat kok ngantuan, berarti nggak beres cara tidurnya mungkin. Ya itu tadi, malam main misalnya. Atau goda orang lain, yang lain belajar, dia nggak belajar. Nggak seperti itu. Lihat cerdas, Imam Ghazali. Mubah halal akron, hebat-hebatan. Biar wah hebat betul dia. Paling cerdas. Alfiya Ibnu Malik dia hafal dari belakang lagi. Dari belakang dong, bayang. Belakang, ngafal dari belakang, mundur. Zubat, keluar kepala enteng. Dia ngafal Zubat sebulan setengah. Oh iya benar, Masya Allah. Tapi sombongnya selangit, rendah. Sombongnya selangit. Kalau niatmu memang kayak begitu, untuk disanjung manusia, gebiar dunia, pengen sombong-sombongan di antara kawan, maka katailah fawailun lak, celaka kau. Celaka kau, kata Imam Ghazali. Sengsara kau. Rugi kau. Tumma wailun lak, celaka kau. Oh, serem banget. Ingat, ini nasihat ini luar biasa, ini dari Imam Ghazali, tolonglah. Yang punya sedikit cerdas jangan sok deh gaya-gayaan. Tidak menarik belas. Bagi seorang murabbi tidak menarik dia adab semacam itu. Yang mengagumkan sudah cerdas, pinter, tawadhu, Masya Allah. Masih ingat apa kata Imam Zarnuji? Dalam taklimnya sudah kita selesai membacanya. Murid hebat, dengar semuanya. Dengar semuanya. Pulpennya diletakkan dulu sejenak. Ngadep sini. Sejenak. 1 detik. Baru setelah itu nulis. Karena itu nulis tidak tahu apa yang ditulis. Apa kata Syekh Zarnuji? Ingat. Penuntut ilmu sejati adalah hormatnya dengan guru. Biarpun dia mendengar omongan itu yang ke1000 kalinya, dia seperti orang mendengar pertama kali. Adabnya seperti dengar pertama kali. Padahal dia sudah dengar ke1000 kali. Nggak ada kata bosan itu lagi ustaznya itu. Atau malah sudah tahu saya. Nggak ada begitu. Biarpun kamu sudah tahu, hei santri. Kalau sudah ustadz ngomong dengar. Seperti engkau mendengar pertama kali. Biarpun engkau mendengar sudah yang ke1000 kali. Adabnya kepada guru. Sudah ambil lagi pulpennya, tulis lagi. Karena ada baru adab dengan kuda sok itu menjijikkan, santri sombong. Kalau sudah pinter gayanya lain lagi, nanti ngoreksi gurunya. Kalau sudah ngomong, apalagi guru salah sedikit,
Sombongnya. Apa itu? Isu-isu. Ya. Abu Jahal kecil. Muncul Abu Jahal kecil kayak kesombongannya. Baik. Celaka kata Imam Ghazali. Celaka orang model kayak begini nih. Wa in kana qasduka fihi. Tapi kalau memang maksudmu fihi dalam menuntut ilmu, mengulangi pelajaran, hafalan segala macam tadi. Kalau qasduka fihi, kalau maksudmu di dalam menuntut ilmu, mengulangi pelajaran, kamu nginep di pondok, ninggalkan keluarga dan seterusnya. Jika tujuanmu adalah ihya syariatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menghidupkan syariat Nabi. Menghidupkan syariat Nabi. Wa tahdhiba akhlaqik. Untuk mendidik akhlakmu. Wa kasral nafsi al-ammarati bisu, untuk mematahkan hawa nafsu yang selalu ngajak kepada keburukan. Jika engkau menuntut ilmu itu ternyata adalah niat tersembunyi di balik hatimu untuk menghidupkan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau untuk memperbaiki akhlakmu, agar sesuai dengan akhlak beliau, tubalak, tubalak, keberuntungan bagimu. Tuba keberuntungan, lawannya wailun lak. Tubalak, keberuntungan bagimu wahai para santri kalau memang niatmu begitu. Thumma tuba lak, sungguh thumma tubalak. Kemudian ditambah lagi keberuntungan dan keberuntungan untukmu. Keberuntungan. Tuba, dikatakan tuba lil quraba alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Keberuntungan bagi mereka-mereka yang orang pada lupa dengan sunnah Nabi, syariat Nabi, ternyata dia menghidupkan Nabi. Wa tuba lil quraba alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Keberuntungan bagi mereka yang menghidupkan sunnahku di saat orang pada meninggalkannya. Luas maknanya, cara makan Nabi, cara minum Nabi, cara tidur Nabi, cara berjalan Nabi, cara berpakaian Nabi, cara berbicara Nabi. Oh, Masya Allah. Cara berkeluarga Nabi, sunnah. Dialah toba. Dan kalian jadi santri di hari ini pun juga menjadi orang yang tuba, beruntung. Sebab apa? Aneh. Zaman begini kok kamu hidup terkengkang. Nggak megang handphone. Zaman media-media besar, internet hanya terbatas waktunya. Kalau ada tugas, nggak apa-apa. Biar kamu jadi orang aneh. Aneh kalian santri ini. Tapi aneh-aneh yang disebut Nabi, disanjung Nabi. Bada'ad-dinu ghariban. Agama itu muncul dulu pertama dianggap aneh. Wa sayaudu ghariban, nanti akan dianggap aneh. Maksudnya bukan aneh yang nggak baik. Maksudnya dianggap, kok bisa orang masih begitu? Tuba lil ghuraba, keberuntungan bagi kalian orang-orang aneh nih. Di rumahnya ada mobil, di rumahnya ada motor, di rumah tatonya kalian kesini di pondok. Ini kan kalian orang aneh. Di luar bebas, di rumah bebas, kalian ke pondok aneh. Tuba lil ghuraba, beruntung bagi kalian orang-orang aneh. Aneh yang tersanjung, bukan aneh yang aneh. Al-ghuraba alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Niat di dalam hatimu menghidupkan sunnah Nabi ini. Walaqad sadaqa man qala syi'ran, sungguh sudah sangat benar apa yang dikatakan oleh seseorang dalam kalimat syairnya. Sahrul uyuni li ghairi wajhika dha'i'u.
begadangnya mata yang bukan karenamu ya Allah adalah sia-sia. Melekmu belajar sekalipun, ini tidak ngomong meleknya orang main gaplek atau meleknya orang main dadu atau meleknya orang yang nggak jelas, bukan. Meleknya orang menuntut ilmu nih. Tapi bukan karena Allah. Melek matamu yang bukan karena Allah adalah dha'i'u, sia-sia. Sia-sia. Melek yang sia-sia. Jangan jadi orang yang sia-sia. Sudah ninggalkan keluarga, lihat. Ngantri di kamar mandi. Bangun malam-malam. Harus menghafal ini itu. Ternyata bukan karena Allah. Dha'i'. Sia-sia. Wa buka'uhunna. Derai air mata. Tangisnya mata itu. Li ghairi faqdika ya Allah. Kalau bukan karena kehilanganmu ya Allah, batilun adalah sia-sia. Menangis bukan karena Allah. Kalau orang menangis sah. Karena dosa. Menangis karena dosa. Karena kalau dosa itu maknanya apa? Ini maksudnya ke arah dosa. Orang menangis karena dosa berguna. Karena kalau orang berdosa jauh dari Allah, hilang Allah seolah-olah begitu. Maksudnya hilang itu atau rahmat Allah sudah nggak bersamanya lagi. Dia menangis karena dia melakukan dosa, baru berarti itu tangis. Nangis karena takut kepada Allah. Dan yang pernah menangis matanya di dunia karena takut kepada Allah tidak akan menangis mata itu nanti di akhirat. Pantang. Allah menghukum mata yang pernah menangis karena Allah di dunia, pantang untuk, artinya tidak akan Allah siksa nanti di akhirat. Kalau ainin bakat yaumal qiyamati, semua mata ini menangis nanti di akhirat. Illa ainun bakat min khasyatillahi, kecuali mata yang derderai air mata karena takut kepada Allah, ingat dosa. Sampai di sini anak-anakku semuanya. Ayo kita benahi niat kita, kita tata hati kita dalam menuntut ilmu. Orang sukses macam-macam model. Ulama pun model. Imam Malik itu ulama model ulama kaya. Imam Malik itu ulama kaya. Punya apa saja Imam Malik rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i cenderung adalah fakir. Imam Nawawi, Masya Allah, ulama. Imam Nawawi itu ilmunya itu di mana-mana. Ilmunya Imam Nawawi dalam kefakirannya yang sangat itu menulis buku sebanyak itu. Nulisnya bagaimana itu, Masya Allah, kalau bukan karamah. Bukunya Imam Nawawi itu satu perpustakaan. Nggak ada komputer. Nulisnya adalah satu celupan pena untuk 2-3 huruf. Celup lagi sampai begitu. Karangan Imam Nawawi. Karena begitu berjilid-jilid. Kalau kita hidup membaca dari awal sampai akhir nggak selesai, kita tidak akan mampu baca semua kitabnya. Puasa setiap hari Imam Nawawi. Karena tidak ada yang dimakan. Karuan deh sama-sama nggak ada dimakan. Fakir. Belajarnya pun sambil bekerja dia, sambil menjaga toko, sebagai warung. Jaga warung sambil belajar. Bagaimana dengan kesibukannya untuk mengisi perutnya sambil belajar bisa alim? Ini sama orang tuanya sudah dimanja untuk tinggal di pondok, nggak usah pakai macem-macem. Lah kok masih malas belajar nih, bagaimana? Imam Nawawi seperti itu. Sampai menjadi ulama gede. Puasa setiap hari. Buka dengan air putih, sahur dengan air putih. Makan agak berisi adalah setelah sholat isya. Supaya di tengah-tengah. Allah. Ya. Niat yang benar karena Allah. Ilmunya manfaat.
Jadi ulama itu macam-macam untuk menjadi sukses di akhirat itu. Ada ulama diberi oleh Allah dunia. Cuman karena ulama dunianya berarti untuk akhirat. Jadi bukan jaminan orang diberi kekayaan itu selamat, juga bukan jaminan orang fakir itu selamat. Enggak ada. Enggak ada urusan dengan fakir dan kaya. Maka jangan sampai menuntut ilmu kita hubungkan dengan kefakiran dan kekayaan. Enggak ada urusan itu. Abdurrahman bin Auf ahli surga termasuk yang beri kabar gembira surga. Bagaimana keadaan Abdurrahman bin Auf? Kaya raya. Tapi Imam Abu Hurairah fakir banget. Hampir sering sekali lapar di pinggir nunggu di masjid barangkali. Sayyidina Abu Bakar dan ngajak makan. Fakir banget. Ashabus suffati. Imam Abu Hurairah fakir dengan kefakiran yang sangat. Ternyata menjadikan beliaunya bisa duduk dengan Nabi sebanyak-banyaknya duduk. Sehingga beliau termasuk minal mukthirina fi riwayatil ahadithi. Termasuk orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Duduknya tidak lama, tapi waktunya tidak lama. Secara tahun tidak lama, tapi secara waktu lama. Itulah anak-anakku semuanya, yuk kita serius dalam menuntut ilmu, niat yang benar karena Allah Subhanahu Wa Taala. Para santri, selain daripada santri Al-Bahjah, titip salam buat guru-guru kalian ya, mintakan doa. Santri-santri, selain santri Al-Bahjah, pegangi gurumu nak. Jangan gampang terpesona dengan guru-guru yang ada di luar. Pintumu adalah gurumu. Kalaupun kalian ingin menimba ilmu di tempat lain, harus restu dari gurumu. Salam ta'zim, pegangi gurumu, ada keberkahan di balik keseriusanmu dalam berpegang kepada guru nak ya. Semoga Allah memberikan kepada kalian ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah memberikan kepada kita semua ilmu yang manfaat. Allah mudahkan kita dalam menuntut ilmu. Allah memberikan kepada kita kemudahan dalam mengamalkan ilmu. Dan semoga Allah menjaga hati kita, niat kita tulus karena Allah. Allah mengampuni orang tua kalian semuanya, guru-guru kalian semuanya. Allah mengampuni orang tua kita, guru-guru kita semuanya. Yang sempit rezeki, lapang rezeki, panjang umur, sehat afiat, husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya kan nasta'in. Masya Allah, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.